Salam pemirsa, Iran kini berada di titik kritis setelah gelombang serangan udara Israel mengguncang jantung militer dan infrastruktur nuklir negara tersebut. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, melalui serangkaian pernyataan resmi di platform X, sebelumnya Twitter, pada Sabtu dini hari, mengumumkan pergantian mendadak pucuk pimpinan militer sebagai respon atas tewasnya sejumlah pejabat senior akibat serangan brutal Israel. Penunjukan komando baru di tengah kekacauan. Dalam pengumuman itu, Khamenei menetapkan Brigadir Jenderal Muhammad Pakpur sebagai Komandan Korps Garda Revolusi Islam IRGC, menggantikan Jenderal Hossein Salami yang gugur akibat serangan rudal presisi. Selain itu, posisi Kepala Staf Angkatan Bersenjata kini dijabat oleh Letnan Jenderal Sayyid Abdulillah Mausavi, menggantikan Jenderal Muhammad Hussein Bagheri yang juga tewas di rumahnya. Langkah ini diambil dalam waktu sangat singkat, mencerminkan kegentingan situasi serta upaya mempertahankan stabilitas komando di tengah trauma kolektif pasca serangan. Dampak serangan, korban jiwa dan ketidakpastian. Serangan udara Israel yang dikenal dengan Sandi Singa Perkasa tidak hanya menghantam sasaran militer strategis, tetapi juga kawasan permukiman yang menyebabkan puluhan korban sipil. Rumah para komandan militer, ilmuwan nuklir, serta fasilitas utama pengayaan uranium menjadi target utama. Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah Iran belum merilis angka resmi jumlah korban jiwa dan luka-luka. Namun berbagai sumber media internasional dan laporan rumah sakit di Teheran mengindikasikan adanya korban tewas dari kalangan keluarga pejabat militer serta warga sipil di sekitar lokasi serangan. Reaksi dunia dan seruan Trump untuk damai. Di tengah kepanikan dan ketidakpastian, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melalui akun Truth Social, menyerukan kepada Iran agar segera mengakhiri permusuhan. Trump menulis, Iran harus segera membuat kesepakatan sebelum semuanya terlambat, demi menyelamatkan kejayaan bangsa. Hentikan perang dan kehancuran, semoga Tuhan memberkati kalian semua. Pernyataan Trump ini mendapat perhatian luas, mengingat Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir telah 5 kali terlibat dalam perundingan nuklir dengan Iran di Oman. Namun hingga kini, upaya damai itu belum menunjukkan hasil nyata. Perundingan nuklir mendadak, IAEA peringatkan bahaya. Upaya diplomasi yang difasilitasi Oman belum membuahkan hasil konkret. Badan Energi Atom Internasional IAEA mengingatkan, cadangan uranium Iran telah mendekati ambang batas pengayaan untuk pembuatan senjata nuklir. Meski pemerintah Iran membantah berniat membuat bom nuklir, mereka mengakui kemampuan teknologi saat ini memungkinkan pengembangan senjata jika memang dibutuhkan di masa depan. Pernyataan ambigu ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya perlombaan senjata di kawasan Timur Tengah. Kecurigaan infiltrasi dan skenario mata-mata. Yang paling menggemparkan dari serangan Singa Perkasa adalah presisi dan kecepatan operasi. Dalam satu malam, sistem pertahanan udara Iran lumpuh, markas komando dihancurkan, dan tokoh-tokoh penting militer serta ilmuwan utama tewas di tempat. Banyak pihak menduga, keberhasilan operasi Israel ini tidak terlepas dari adanya infiltrasi mendalam di jajaran elit militer Iran. Media Israel bahkan secara terbuka menyoroti kemungkinan besar adanya orang dalam atau jaringan mata-mata Mossad yang telah menyusup lama di lingkaran terdekat para pejabat tinggi Iran. Tidak hanya melalui aksi militer, operasi ini juga diduga melibatkan sabotase elektronik dan serangan cyber yang melumpuhkan sistem komunikasi militer Iran. 3 lapis strategi Israel, udara, sabotase, dan intelijen. Menurut laporan investigasi dari Harian Israel, serangan ke Iran berjalan melalui 3 lapis strategi utama. 1. Serangan udara presisi menggunakan jet tempur F-35 dan drone siluman. 2. Sabotase sistem pertahanan udara yang membuat rudal pertahanan Iran gagal berfungsi. 3. Infiltrasi intelijen dan informan internal yang memudahkan operasi pembunuhan para pejabat tinggi, bahkan hingga ke kediaman pribadi mereka. Gabungan strategi ini menebar ketakutan di lingkungan elit Iran. Banyak pejabat merasa bahwa musuh telah lama berada di antara mereka sendiri. Spekulasi dan isu pengkhianatan di tubuh militer Iran. Di media sosial Iran, nama Jenderal Ismail Qani, komandan pasukan Quds yang selamat dari operasi Pearl Party beberapa waktu lalu dan juga lolos dari serangan kali ini, menjadi buah bibir. Tidak sedikit yang berspekulasi, apakah Qani benar-benar loyal atau justru agen ganda yang bermain untuk kepentingan luar?
Pihak pemerintah Iran belum memberikan penjelasan atas spekulasi ini, namun perpecahan dan saling curiga kini tampak jelas di jajaran elit militer dan politik. Sikap Amerika, netral tapi dekat di balik layar. Menanggapi dugaan keterlibatan AS dalam operasi ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan bahwa Amerika tidak terlibat langsung dalam serangan ke Iran. Namun pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Israel justru mengakui bahwa operasi ini telah dikoordinasikan dan dikomunikasikan penuh dengan pihak Amerika Serikat. Para analis internasional menilai, sikap netral AS lebih sebagai strategi diplomatik agar fasilitas Amerika di Timur Tengah tidak menjadi sasaran balasan Iran, sekaligus memberi Israel ruang gerak lebih luas dalam operasi militer dan intelijen. Penutup, masa depan Iran dan kawasan Timur Tengah. Krisis di Iran kini memasuki fase baru dengan munculnya kepemimpinan militer darurat dan bayang-bayang infiltrasi asing di tubuh kekuasaan. Dengan eskalasi konflik yang makin tidak terkendali, kekhawatiran dunia pun meningkat. Akankah perang terbuka antara Iran dan Israel berubah menjadi konflik regional yang lebih luas, atau justru berakhir di meja perundingan internasional? Satu hal yang pasti, babak baru ini telah mengubah peta politik dan keamanan di Timur Tengah, sekaligus memberikan peringatan keras kepada seluruh pemimpin kawasan. Di era peperangan modern, musuh tidak selalu datang dari luar, kadang justru tubuh di dalam rumah sendiri. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.